Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dokter Safari Online. Kali ini kita akan bahas tentang apakah benar anak itu lebih kebal terhadap COVID-19. Jadi ini ada beberapa berita yang menunjukkan adanya anak-anak atau bayi bahkan yang tertular COVID-19. Tetapi di kesempatan yang lain banyak yang mengatakan bahwa anak itu lebih kebal terhadap COVID-19. Mana yang kira-kira mendekati kebenaran? Nah, itu yang kita angkat kali ini topiknya. Kita lihat nanti isi pembahasan kita adalah pertama kasus COVID pada anak, kemudian jumlah kasusnya, ya. Kemudian benarkah anak lebih sedikit jumlah kasusnya dan lebih ringan gejalanya, ya. Kemudian bagaimana dengan anak yang punya penyakit penyerta atau penyakit komorbid. Kemudian terakhir nanti bagaimana agar anak itu tetap sehat dan tidak terkena COVID-19. Kita masuk pertama dulu, ya. Sebenarnya anak atau dewasa itu bisa terkena COVID-19, ya. Ya, bedanya adalah umumnya penularan dari anak ke anak itu jarang terjadi, ya. Yang sering itu malah orang dewasa yang menularkan COVID-19 kepada anak-anak, ya. Ya, jadi misalnya dari sekolahan, misalnya dari anak sekolah, teman sekolah itu jarang yang menularkan ke teman sekolahnya, ya. Walaupun ada kejadian tetapi tidak terlalu banyak. Ya, yang sering adalah orang dewasa menularkan COVID-19 kepada anak-anak, ya, terutama anggota keluarga, ya. Kemudian, nah ini kita lihat data dari gugus tugas, ya, COVID-19 di peta sebaran, ya. Ini saya ambil pada tanggal 22, ya, 22 Juli 2020, ya. Silahkan dilihat bahwa umur 0 sampai 5 tahun itu yang positif sedikit, ya, sekitar nggak sampai 3%, ya, nggak sampai 2,5% malah, ya. Kemudian dari yang positif itu, yang positif COVID, ya, yang dirawat hanya 2,4%, ya, atau diisolasi juga segitu, ya. Kemudian yang sembuh juga sekitar itu, ya. Yang meninggal sedikit, ya, jadi cuma 1% dari seluruh kasus. Kemudian yang umurnya 6 sampai 17 tahun itu lebih banyak sedikit, ya. Tetapi jika dibandingkan dengan dewasa maka kasusnya itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang dewasa, ya. Bahkan ketika yang umur 0 sampai 5 tahun digabung dengan yang umurnya 6 sampai 17 tahun, ya, tetap masih tinggian yang dewasa. Nah, ini data yang kita ambil hari ini. Nah, kemudian kita masuk ke, tadi kan datanya sudah ada di Indonesia, ya. Kita masuk ke publikasi-publikasi internasional. Ternyata COVID-19 itu memang pada anak kebanyakan memang tidak memberikan gejala, ya. Nah, kalau memang seandainya dia bergejala, maka gejalanya itu lebih ringan daripada yang dialami oleh orang dewasa. Nah, dari yang bergejala itu hanya sebagian kecil yang berkembang menjadi kasus yang berat atau membutuhkan perawatan sampai ke ICU, sampai membutuhkan ventilator atau alat napas bantu, ya, dan bahkan jarang sampai yang fatal, ya. Nah, yang lebih perlu diwaspadai lagi yang agak sedikit berbeda, ya, walaupun kurang lebihnya sama, pada anak itu yang terkena COVID-19 bisa muncul yang disebut dengan multisystem inflammatory syndrome in children atau MIS-C. Nah, apa itu? Yaitu terjadinya peradangan pada berbagai organ, ya, seperti organ jantung, paru-paru, ginjal, kulit, mata, dan saluran cerna. Nah, saluran cerna ini pada anak-anak lebih sering mengalami gangguan saluran cerna daripada orang
dewasa. Wujudnya apa? Diare misalnya, perubahan eh, kebiasaan buang air besar misalnya, atau tidak nyaman di perut, ya. Dan masih banyak yang lagi, mual muntah gitu ya. Nah, kita masuk ke alasan ya, mengapa anak-anak itu jumlah kasusnya lebih sedikit dan gejalanya lebih ringan ya. Yang pertama adalah penutupan sekolah, jelas ya. Jadi ketika ada kasus COVID di berbagai negara, di berbagai daerah menerapkan untuk sekolah daring atau sekolah online ya. Jadi tidak tatap muka di sekolah. Nah, dengan adanya sekolah online ini, maka kemungkinan kontak dengan orang asing ya, dengan temannya, dengan orang di jalan, dengan orang di transportasi ya dan sebagainya, itu menjadi berkurang sehingga jumlah kasusnya lebih sedikit. Nah, ini berbeda dengan kasus wabah influenza yang pernah terjadi ya. Karena dulu terlambat untuk menutup sekolah ya, maka penyebaran antar anak sekolah itu menjadi tinggi. Nah, untuk kali ini ya, COVID-19 ini rupa-rupanya berbagai negara mulai belajar dari pengalaman masa lalu ya, sehingga begitu ada kasus pandemi diumumkan WHO, semua menutup sekolahan ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pada umumnya itu anak-anak lebih sedikit kontak dengan orang lain, dengan orang asing ya, dibandingkan dengan orang dewasa. Misalnya apa? Kalau anak itu paling-paling kan hubungannya itu kan dengan teman main, terbatas di situ saja di lingkungannya, atau teman sekolah ya, kemudian sama keluarganya. Beda dengan orang tuanya ya. Kalau orang tuanya atau orang dewasa yang lain, dia punya teman kerja, punya macam-macam, interaksinya banyak sekali, bahkan bisa bepergian keluar kota, keluar daerah untuk urusan yang berbagai hal ya. Jadi karena anak-anak itu lebih sedikit kontak dengan orang asing, maka kemungkinan dia tertular lebih sedikit, sehingga kasusnya lebih sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ACE2 atau ACE2 yang ada pada anak itu jumlahnya lebih banyak ya, namun belum sempurna ya, belum matang dengan baik ya, sehingga ini yang mengurangi gejala yang berat ya, sehingga gejalanya tidak terlalu berat yang pada saluran nafas itu. Yang kedua, yang keempat ya, karena adanya imunitas alamiah yang lebih kuat pada anak-anak karena adanya trained immunity. Nah, apa itu trained immunity? Ya, mudahnya imunitas bawaan yang lebih siap menghadapi virus atau patogen yang masuk akibat dari infeksi yang pernah ada atau vaksinasi. Bagaimana prosesnya, bagaimana vaksinasinya, apa vaksinasinya, insya Allah kita akan bahas mulai besok hari Ahad ini 26 Juli nanti tentang pembahasan trained immunity untuk COVID-19. Jadi itu alasan yang keempat, karena imunitas alamiah pada anak lebih kuat. Gitu ya. Yang berikutnya adalah adanya imunosenesensi pada orang tua. Maksudnya apa itu? Mudahnya, dengan cara mudah, dengan kalimat yang mudah, sistem imun pada orang tua itu juga ikut menua gitu. Nah, kalau dia ikut menua, maka kemampuannya untuk mengeliminasi atau menghilangkan virus itu juga berkurang ya. Nah, itu terjadi perlambatan untuk melawan virus, sehingga virusnya jadi lebih banyak ya, otomatis memberikan dampak yang lebih banyak gitu. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu adanya kapasitas regenerasi epitel alveolus yang lebih bagus pada anak-anak. Jadi kalau ada infeksi di saluran nafas oleh virus atau kuman apapun, biasanya saluran nafas itu kan akan mengalami kerusakan ya. Nah, saluran nafas yang kerusakan itu pada anak-anak, dia regenerasinya atau membangunnya kembali epitel yang rusak itu lebih bagus untuk anak-anak daripada orang yang sudah tua ya. Yang terakhir,
Kenapa kok bisa anak lebih sedikit atau lebih ringan gejalanya ya? Karena lebih sedikit faktor komorbidnya ya. Biasanya penyakit-penyakit yang penyerta itu seperti hipertensi, anak-anak juga ada ya, tetapi sebagian besar karena sebagian besar diderita oleh orang tua ya. Penyakit jantung pada anak-anak juga ada ya, tetapi penyakit jantung itu memang lebih banyak pada orang dewasa. Itu merokok misalnya, anak-anak nggak merokok ya, orang tua merokok, ada yang merokok, bahkan ada yang sudah kecanduan rokok gitu ya, ya dan seterusnya ya. Tapi yang menarik adalah kalau pada orang dewasa, laki-laki itu lebih rentan untuk terkena COVID-19 daripada yang perempuan ya, yang wanita. Nah, tapi untuk anak-anak ini tidak ada bedanya ya, laki-laki maupun perempuan sama-sama berisiko untuk terkena COVID-19 ya. Nah, ini yang menjadi menarik. Apanya yang menarik ya, walaupun anak-anak itu hasil publikasinya adalah lebih sedikit dan lebih ringan gejalanya ya, tetapi kalau dia itu sampai terkena ya, maka semakin muda usianya itu semakin berisiko tinggi terhadap infeksi COVID-19 ya. Jadi ini ada sedikit menarik di sini ya. Karena apa? Karena pada dasarnya sistem imun pada anak-anak itu belum matang ya, belum siap seperti orang dewasa ya. Walaupun kalau dia orang dewasa yang dewasa lanjut terjadi imunosenesensi atau penuaan pada sistem imunnya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak dengan komorbid ya, dengan penyakit yang penyertanya ya. Ternyata anak-anak dengan penyakit komorbid ini atau anak-anak dengan penyakit yang penyerta ini ternyata berisiko tinggi untuk menderita COVID-19 yang berat ya. Jadi seperti orang dewasa dengan komorbid, maka anak dengan komorbid pun berisiko untuk menderita COVID-19 yang berat. Contohnya apa? Contohnya karena lahirnya belum cukup bulan ya, atau penyakit paru ya, penyakit jantung dan lain-lain ya. Nah, ada kasus yang lebih menarik hasil penelitian di Inggris, yaitu yang menunjukkan bahwa BAMI itu maksudnya Black Asian Minority Ethnic ya. Jadi orang yang kulit hitam, orang Asia ya, dan orang yang minoritas di sana itu lebih tinggi risikonya karena faktor genetik, lebih tinggi terkena COVID-19 dengan gejala yang berat ya. Itu karena faktor genetik, karena perilaku budaya, status ekonomi ya, kebiasaan mencari pengobatan ya. Kita tahulah kalau pada umumnya kan kalau di kebiasaan kita kalau enggak nemen sekali, tidak berat sekali kan tidak mencari pengobatan ya. Kadang cuma cukup dengan pengobatan ala kadarnya ya. Nah, juga di kategori BAMI ini biasanya tinggal di lingkungan yang padat ya. Kita tahu bahwa semakin padat lingkungannya maka risiko penularannya semakin berat ya, semakin banyak virus yang beredar di sana. Nah, bagaimana menjaga anak agar tetap sehat ya? Ya, yang pertama adalah perhatikan jika anak mengalami gejala COVID-19 ya. Yang paling sering adalah demam, batuk ya, dan gejala saluran nafas yang lain, sesak nafas misalnya. Nah, dan perlu diingat bahwa anak-anak lebih sering mengalami gangguan saluran cerna ya, itu perhatikan untuk anak-anak apakah mengalami gejala COVID-19 atau tidak. Kalau kita curiga sebaiknya dibawa ke tenaga medis ya untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian ajari anak-anak kita atau anggota keluarga yang lain ya, serta asisten rumah tangga kalau ada ya, untuk melakukan cuma satu PHBS ya. Cuma satu PHBS ini kami ambil singkatannya dari webinar yang diselenggarakan oleh RSPI ya. Ya, cuma satu itu cuci tangan, memakai masker ya, jarak minimal 1 meter,
dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Nah, kalau perlu orang tua itu memberi contoh kepada anak-anak untuk melakukan ini. Nah, itu akan lebih efektif karena kita mengajari dan memberi contoh, ya. Yang berikutnya lagi adalah usahakan anak tetap aktif, ya. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Ya, ini penting karena kalau fisiknya terganggu, mentalnya terganggu, juga kesejahteraan anak juga akan terganggu, ya. Kemudian bantu anak untuk tetap sosialisasi diri, ya, misalnya dengan berinteraksi dengan temannya, tapi tidak secara langsung, ya, misalnya dengan media sosial, tapi dengan pengawasan, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian waspadai gejala stres pada anak, ya. Misalnya anak jadi sedih yang berlebihan, ya, terlalu khawatir, ya, atau kebiasaan makannya berubah jadi makan yang tidak sehat gitu, ya. Atau anak kok ada gangguan tidur, ya, nggak mau tidur gitu, ya, atau malah bawaannya tidur terus, ya. Atau anak menjadi sulit untuk memperhatikan dan sulit untuk konsentrasi, ya. Ini waspadai, jangan-jangan anak tersebut sedang mengalami stres, ya. Kemudian sempurnakan imunisasi, ya. Imunisasi apa? Imunisasi dasar itu penting, ya. Kalau perlu tambah influenza, ya. Kalau perlu tambah pneumonia, ya. Kenapa begitu? Ya, nanti insya Allah kita akan unggah videonya setiap hari Ahad secara berseri mengenai train immunity atau pelindungan heterolog, proteksi heterolog, sebuah vaksin terhadap penyebab yang bukan ditujukan vaksinnya tersebut. Misalnya apa? Misalnya insya Allah besok minggu itu, besok Ahad itu kita akan sampaikan bagaimana imunisasi BCG itu bisa menolong kita atau membantu kita untuk melawan COVID-19, ya. Jadi sempurnakan imunisasinya, ya. Nah, kemudian saya kira demikian. Kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar, ya. Komentar positif atau negatif silahkan, ya, tetapi sampaikan dengan sopan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.